Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan alternatif di Indonesia untuk melengkapi ulangan tengah semester saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Puspitasari, NIM 7101420251, Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu awal mula pendidikan alternatif di Indonesia. Jadi bagaimana sih awal mula pendidikan alternatif itu bisa masuk ke Indonesia? Baik, yaitu dengan pemikiran tentang pendidikan alternatif ini bermula dari kritik-kritik Romo Mangun terhadap bentuk pendidikan yang sejak berlakunya kurikulum 1974 berkembang hingga kurikulum 1994. Pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru sampai kurikulum baru. Bentuk pendidikan alternatif tertua yang dikelola masyarakat untuk masyarakat adalah pesantren dan taman siswa. Jadi pertama kali yang menjadi pendidikan alternatif di Indonesia yaitu pesantren dan taman siswa. Baik, selanjutnya kita beralih pada pengertian pendidikan alternatif. Kira-kira pengertian pendidikan alternatif itu sendiri apa ya? Oke, kita bahas. Sebelumnya, kata alternatif sendiri itu berasal dari dalam Kamus Bahasa Indonesia yang memiliki arti bahwa alternatif itu adalah pilihan yang merupakan keharusan. Jadi, pendidikan alternatif bisa dikatakan usaha atau proses pengubahan sikap dan tata laku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Sehingga, istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Secara umum, pendidikan alternatif memiliki persamaan, yaitu pendekatannya bersifat individual, memberi perhatian besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik serta dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis pendidikan alternatif. Ada berapa sih jenis pendidikan alternatif di Indonesia? Kira-kira ada berapa ya? Oke, kita bahas. Menurut Jerry Mintz, tahun 1994, pendidikan alternatif dapat dikategorikan dalam 4 bentuk pengorganisasian. Yang pertama yaitu sekolah umum pilihan atau public choice. Yang kedua yaitu sekolah atau lembaga pendidikan umum untuk siswa bermasalah atau bisa disebut dengan student at risk. Yang ketiga yaitu sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pendidikan di rumah atau home-based schooling. Baik, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis pendidikan alternatif di Indonesia. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu sekolah umum pilihan atau public choice. Baik, pengertian dari sekolah umum pilihan atau public choice adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara. Dalam pengertian sehari-hari disebut sekolah negeri yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program reguler atau konvensional, namun mengikuti sejumlah aturan baku yang telah ditentukan. Contoh dari sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau korespondensi jarak jauh. Kondisi sekarang adalah SMP terbuka, SMU terbuka, universitas terbuka. Contoh lain adalah sekolah yang disebut sekolah magnet atau magnet school. Baik, kita lanjut pada dampak positif dan dampak negatif dari sekolah publik pilihan. Kita akan bahas yang pertama yaitu dampak positif sekolah publik pilihan. Ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat mengikuti pendidikan dengan biaya yang lebih murah. Kenapa? Karena sekolah publik pilihan ini adalah sekolah yang bersifat negeri. Jadi sekolahnya itu dibantu dengan biaya pemerintah. Jadi biaya yang kita keluarkan akan lebih murah. Yang kedua, yaitu tidak perlu mengunjungi sekolah. Seperti halnya kita sekolah di SMU terbuka ataupun sekolah di universitas terbuka. Jadi kita tidak harus datang ke sekolah. Kita bisa di rumah dan sambil belajar. Dan yang ketiga, yaitu siswa yang memiliki hambatan fisik, sosial ekonomi, dan geografi dapat sekolah.
Seperti halnya, mohon maaf, seperti tunarungu maupun tunanetra itu bisa sekolah, dan yang keterbatasan ekonomi bisa sekolah karena sekolah publik pilihan ini biayanya lebih murah dibandingkan sekolah yang lainnya. Baik, yang kedua yaitu dampak negatif sekolah publik pilihan. Ada 3. Yang pertama yaitu terikat oleh aturan baku yang telah ditentukan. Yang kedua, keluaran juga masih terikat aturan baku yang tertentu. Dan yang ketiga, siswa tidak bisa menuntut terlalu banyak. Contohnya, perbedaan antara universitas terbuka dan universitas negeri yang lainnya. Seperti kayak kemarin ada demo tentang undang-undang hak cipta kerja, maka sekolah pilihan tersebut tidak bisa menuntut terlalu banyak dan tidak bisa melakukan kegiatan terlalu banyak dibandingkan dari universitas lainnya. Dan kita beralih pada jenis yang kedua, yaitu ada sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Jadi apa sih sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah? Lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah adalah wadah untuk siswa yang bermasalah, dalam artian adalah siswa yang pertama yaitu tinggal kelas karena lambat belajar. Yang kedua, nakal atau mengganggu lingkungan termasuk lembaga permasyarakatan anak. Yang ketiga, ada korban penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Contoh dari sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah adalah BK atau bimbingan konseling. Kita lanjut. Nah, untuk dampak positif dan dampak negatif dari sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa yang bermasalah, itu yang pertama kita bahas yaitu dampak positif sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa yang bermasalah adalah 1. Siswa yang memiliki masalah dan tidak mungkin masuk sekolah reguler dapat di sekolah tempat ini. Jadi, untuk siswa-siswa yang mempunyai masalah waktu sekolah di reguler, maka dia bisa sekolah di sekolah ini atau lembaga pendidikan ini. Jadi ada tempat atau wadah untuk menampung siswa-siswa yang mempunyai masalah di sekolah reguler tersebut. Baik, yang kedua yaitu program pendidikannya bersifat fungsional untuk hidup dalam lingkungan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada tidak terikat oleh aturan baku pemerintah. Jadi sekolah ini tidak terikat oleh aturan pemerintah. Jadi keuntungannya adalah kita bisa membuat peraturan sendiri, tetapi akan lebih baik jika peraturan tersebut tidak melenceng. Kita lanjut ke dampak negatif sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa yang bermasalah. Yang pertama, siswa tidak dapat memiliki pengetahuan seluas sekolah reguler karena yang diajarkan hanya hal yang fungsional. Memang terbatas, pengetahuannya sangat jauh dari sekolah reguler. Yang kedua, kurang bisa bersaing dalam pemerolehan pekerjaan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi untuk dalam pekerjaan sendiri agak susah karena kita dilihat sendiri dalam sekolah reguler saja saingan antara individu dengan individu lain itu sangat ketat, apalagi yang sekolah di sini itu sangat jauh lebih susah mencari pekerjaannya. Yang ketiga yaitu sekolah atau lembaga independen swasta. Ya, sekolah ini itu tidak negeri tapi swasta. Kita lanjut ke yang nomor 3, jenis-jenis pendidikan alternatif di Indonesia, yaitu ada sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen. Sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen ini mempunyai jenis, program, dan bentuk yang sangat beragam, termasuk di dalamnya program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren dan sekolah minggu, lembaga pendidikan bercirikan keterampilan seperti kursus atau magang, lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Nah, untuk dampak positif sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen, yang pertama yaitu peserta didik mendapatkan perhatian dan perlakuan guru yang lebih intensif di kelas. Yang kedua, terciptanya pola pengajaran serta program dan kurikulum yang tidak statis.
Yang ketiga, menciptakan cara belajar peserta didik yang aktif. Dan yang keempat, sarana dan prasarana serta fasilitas yang lebih memadai bagi peserta didik. Karena sekolah swasta ini lebih mementingkan sarana dan prasarana, karena hal itu didukung oleh peserta didik. Dan untuk dampak negatif dari sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen, yang pertama yaitu menimbulkan persepsi masyarakat yang negatif. Karena apa? Kebanyakan masyarakat lebih memilih sekolah yang negeri dibandingkan sekolah yang swasta. Dan yang kedua, adanya gengsi dari orang tua. Jadi orang tua lebih memilih anaknya untuk sekolah di negeri. Karena apa? Karena orang tua sering berpikir dan tidak memadai. Tetapi sebaliknya, sekolah itu sama saja antara negeri dan swasta. Dan yang ketiga, ada membutuhkan atau memakan banyak biaya untuk operasional sekolah. Jelas sekali, karena untuk sarana dan prasarana sendiri dari sekolah ini itu biayanya dari peserta didik tersebut. Sedikit sekali ada bantuan dari pemerintah. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis pendidikan alternatif di Indonesia yang keempat atau yang terakhir, yaitu pendidikan di rumah atau homeschooling. Pendidikan di rumah atau biasa disebut dengan homeschooling termasuk dalam kategori yang pendidikannya diselenggarakan oleh keluarga sendiri, termasuk anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah. Pendidikan ini diselenggarakan sendiri oleh orang tua atau keluarga dengan berbagai pertimbangan, seperti menjaga anak-anak dari kontaminasi aliran atau falsafah hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarganya. Misalnya, pendidikan yang diberikan keluarga yang menganut fundamentalisme agama atau kepercayaan tertentu, menjaga anak-anak agar selamat atau aman dari pengaruh negatif lingkungan, menyelamatkan anak-anak secara fisik maupun mental dari sekelompok sebayanya, menghemat biaya pendidikan, dan berbagai alasan yang lainnya juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu dampak positif dari pendidikan di rumah atau homeschooling. Yang pertama, ada kebebasan dalam belajar. Jadi di sini adalah seorang pelajar tidak terekam dalam sistem pembelajaran yang ada di pendidikan reguler. Karena apa? Karena sistemnya dan pembelajarannya itu dibuat oleh orang tuanya sendiri. Yang kedua, ada kebebasan emosional. Dan yang ketiga, ada hubungan keluarga semakin erat. Jelas ya, karena seorang pengajar itu adalah orang tuanya dan seorang yang diajar itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan antara anak dan orang tua itu semakin erat dalam pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, terlepas dari beban fisik. Beban-beban yang dialami seorang pelajar dalam sekolah pendidikan reguler tidak akan terbawa oleh seorang pelajar yang ada di rumah. Dan yang kelima yaitu memiliki waktu istirahat yang cukup. Ini cukup jelas ya, karena istirahatnya bisa diatur sendiri. Ketika seorang pelajar itu merasa sudah lelah, itu maka dia akan istirahat sesuai kesepakatan oleh pengajar. Dan yang keenam, meminimalisir pengaruh lingkungan luar terhadap diri peserta didik. Jadi dia kan diawasi oleh orang tuanya, jadi dia tidak akan terlalu banyak terpengaruh oleh dari luar, pengaruh dari luar gitu ya. Dan yang terakhir yaitu mengakomodasi potensi kecerdasan peserta didik secara maksimal. Jadi seorang pelajar itu akan mengetahui potensi anaknya sendiri, bagaimana apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Oke, sekarang dampak negatif dari pendidikan di rumah atau homeschooling. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi kurang pergaulan atau kuper. Bisa dibayangkan ya, karena dia itu tidak ada temannya, karena dia belajarnya ya sendirian di rumah sama orang tuanya. Jadi pergaulan antara dia dan temannya itu sangat berkurang dan sangat terbatas. Yang kedua yaitu ada seluruh rutinitas dilakukan di rumah, semuanya, contohnya seperti belajar, diskusi dan sebagainya itu dilakukan di rumah.
Dan yang ketiga yaitu tidak ada kompetensi atau persaingan. Jadi perbandingan antara sekolah di rumah dan sekolah di formal ya itu sangat jauh. Karena apa? Kalau kita sekolah di formal itu kita akan mendapatkan teman dan pasti ada persaingan ya dalam belajar atau mendapatkan nilai, itu pasti ada persaingan. Beda lagi kalau dia di rumah, kalau dia sendirian yang mengajar orang tuanya dan yang diajar itu adalah anaknya, itu akan tidak ada persaingan, antara orang lain, hanya dia sendiri. Kemudian yang keempat, lingkup interaksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial terbatas. Jelas ya, tidak perlu dijelaskan panjang kali lebar. Yang kelima, bagi orang tua tunggal yang anaknya menjalani homeschooling mungkin agak sulit untuk mengatur waktu. Jadi waktunya mungkin 24 jam untuk anaknya sendiri gitu ya. Kemudian yang keenam, bersama anak selama 24 jam dalam seminggu. Sama anak 24 jam seminggu karena iya kan dia yang mengajar anaknya sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir, biaya pendidikan yang mahal karena dia belajar sendiri gitu ya. Pasti pendidikannya itu biayanya sangat mahal. Nah, materi yang terakhir yang kita bahas dalam pendidikan alternatif yaitu tantangannya. Ada berapa sih tantangan yang ada di pendidikan alternatif tersebut? Baik, di dalam pendidikan alternatif ada 4 tantangan ya. Yang pertama yaitu eksklusivitas, yaitu adalah keunikan atau daya tarik. Salah satu tantangan yang menarik buat pegiat sekolah alternatif adalah eksklusivitas. Ketika keunikan sebuah sekolah dianggap sebagai daya tawar yang bisa menjadi penarik buat orang tua agar menyekolahkan ke sekolah tersebut, muncullah batasan-batasan orang lain mengakses sekolah tersebut. Beberapa sekolah yang awalnya terbuka kemudian menutup diri rapat-rapat agar tidak bisa diakses oleh siapapun. Sisi eksklusivitas ini sangat menarik karena beberapa sekolah alternatif yang sudah lama berdiri hampir melakukan hal yang sama tanpa disadari. Kemudian yang kedua, ada jebakan konvensional atau pembedaan antara sekolah konvensional dan sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta yang besar saat ini adalah sekolah-sekolah alternatif pada zaman dahulu ketika pertama kali muncul. Kehadirannya menjadi bagian dari kritik sekolah umum yang dibuat oleh pemerintahan. Mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dari sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, kegiatan keagamaan yang lebih banyak, ekstrakurikuler yang menarik, dan segudang keunikan lainnya yang tidak ada di sekolah konvensional. Seiring waktu berjalan, sekolah swasta tersebut kemudian berubah menjadi terlihat sama dengan sekolah konvensional. Cara berpakaian sekalipun berbeda corak, tetapi semangatnya menjadi tak jauh beda dengan sekolah konvensional. Kegiatan pembelajaran di kelas menjadi tak jauh berbeda. Guru berdiri ceramah seharian di depan kelas dan murid mendengarkan guru. Pembelajaran yang pasif buat anak-anak, ada jarak pemberi dan penerima yang kata Paulo Freire seperti belajar gaya bank. Kemudian yang ketiga ada standarisasi atau menyamakan dengan sekolah-sekolah yang negeri. Tantangan selanjutnya adalah lingkaran setan standarisasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai implementasi atau katanya pemerataan pendidikan. Dalam rangka ISO, dalam rangka ini itu yang siap melunturkan keunikan sebuah sekolah. Ada sekolah yang terkapar tak berdaya dengan standarisasi berbalut akreditasi, tetapi ada juga yang bisa menyiasati. Yang terkapar oleh akreditasi kemudian berjalan sebagaimana mestinya demi menjaga hubungan baik ke dinas, mendapatkan fasilitas dinas, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang terbaik, sekolah terhebat, sekolah terlain-lainnya, yang akhirnya menjadi sama persis dengan sekolah konvensional pada umumnya. Standarisasi ini bisa jadi berubah bentuk,
Misalnya tiba-tiba pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Indonesia membuat Dirjen Pendidikan Alternatif. Disusunlah sebuah modul untuk menyamaratakan sekolah-sekolah alternatif yang sudah berdiri sebelumnya. Lucu sekali kan respon pemerintah terhadap fenomena pendidikan alternatif yang seperti ini sangatlah menggelikan. Baik, yang keempat dalam tantangan pendidikan alternatif adalah kolaborasi. Kolaborasi itu apa ya? Perpaduan antara dua hal yang berbeda. Jangan salah, pada titik tertentu kolaborasi bisa mematikan kreativitas sekolah alternatif jika tidak berhasil mengelolanya dengan baik. Jadi kita harus mengelolanya menjadi lebih baik dan jangan salah melangkah. Menerima semua tawaran kolaborasi itu bagus, tapi memilih dengan siapa saja berkolaborasi itu hak mutlak yang harus dipertahankan oleh sekolah alternatif agar nilai-nilai yang diperjuangkan tetap tumbuh. Selain itu, tetap terjaga dari pengaruh yang mengatakan ini baik, itu baik, ya. Jangan tergiur antara A dan B. Hati-hati terkontaminasi oleh nilai dari luar yang bisa menggoyahkan nilai sekolah yang sudah terbangun dengan baik. Jika kolaborasi dilakukan dengan baik serta mempertimbangkan banyak sisi, saya yakin sekolah alternatif tidak akan kehilangan ruhnya. Mari kita sebut banyak sekali lembaga pemerintahan yang hendak memasuki sekolah. Mereka menganggap segala sumber masalah di luar akibat salah urus pendidikan. Salahnya, mereka tidak berkaca pada diri sendiri dan juga melihat lebih holistik bahwa yang lain juga butuh untuk dididik. Siswa sekolah rentan untuk disusupi berbagai kepentingan lembaga yang merasa semua salah pendidikan. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi, tetapi kita harus berhati-hati dalam memilih perpaduan antara dua hal yang berbeda tersebut. Baik, terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, baik saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.